Selamat siang Pak Irjen. Pak, to the point aja, ini ada berita heboh di tengah kondisi negara saat ini. Nah, ini ada berita bahwa Rismon Sianipar keluar dari tim yang mempermasalahkan soal ijazah Jokowi. Mungkin ada statementnya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pertanyaan media itu jauh-jauh hari sebelumnya saya sudah prediksi. Karena dari cara mereka mengulas juga, besok dia ngomong A, besoknya lagi ngomong B. Jadi semua tuh nggak ada yang substantif gitu loh. Ya. Saya dari mulai keluarnya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, saya sudah memprediksi partai akan pecah. Nyatanya pecah. Nah sekarang Rismon mengambil langkah sendiri setelah katanya nih ya, setelah melihat, menganalisis kembali isi daripada tulisannya, analisisnya, ternyata ada hal-hal yang tidak mendasar, mengakibatkan dia jadi ragu akan tulisannya. Dan bahkan yang saya dengar dia akan mencabut dari peredaran buku Jokowi White Paper dan Gibran Endgame. Ini semakin membuktikan bahwa betapa danggalnya, ya, betapa sumirnya suatu analisis tentang seseorang yang kebetulan menyangkut pada Pak Jokowi dan Pak Gibran. Ada apa di belakang ini? Kalau memang betul-betul seorang peneliti, ya, menuliskan, menerapkan, menyampaikan, dan mempublikasikan sesuatu tuh harus betul-betul sudah final. Seketika tuh final tidak bisa ditarik kembali. Karena akan menunjukkan betapa dangkalnya hasil analisismu. Fakta-fakta yang kau munculkan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya menurut dia saya harus mundur dari arena ini dan menghadap kepada Pak Jokowi. Mungkin apa hasil pembicaraan di sana saya juga nggak ngerti. Ya intinya sepulangnya dari Pak Jokowi yang bersangkutan menghadap kepada Wapres ya, Gibran Rakabuming. Hari ini kabarnya. Dan diterima oleh Wapres, bahkan pulang-pulang dikasih parsel. Kasih parsel dan secara tidak langsung berarti kan Pak Gibran kan memaafkan. Berarti secara tidak langsung saya yakin Pak Jokowi juga sudah memberikan respon dan restu. Makanya gayung bersambut. Nah, tinggal kita lihat ke depan nanti bagaimana permasalahan restoratif justice-nya ini akan disampaikan kepada pihak Polda Metro. Gitu kira-kira ya. Oke, Pak. Ada kejanggalan. Mengapa kurang validnya penelitian yang dilakukan dari Rismon baru sekarang diungkap? Nah ini Pak Irjen melihatnya bagaimana, Pak? Nah, saya sudah sampaikan tadi kan, berarti kenapa kamu lakukan tuh analisis langsung berani-beraninya menuangkan dalam bentuk buku dengan analisis yang dangkal, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Saya yakin dan percaya bahwa buku itu kan menyangkut 3 manusia, ada di situ Roy Suryo dan ada Tifa kan. Nah, pasti dalam sebelum mengeluarkan buku ini kan ada diskusi, ada komunikasi, ada pembahasan sebelum itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Kalau dibilang ada kejanggalan, ya memang sudah janggal, memang sudah nggak benar pada saat dia aja. Karena kan Pak Jokowi, Pak Gibran hanya menyampaikan bahwa saya terima restoratif justice-nya. Tapi kan pihak penyidik kan belum tentu mengatakan bahwa ini bisa kita restoratif justice atau dihentikan dan lain sebagainya. Nanti kita percayakan aja kepada penyidik Polda untuk menangani permasalahan ini. Karena ingat baik-baik, ini kan saat ini kan sedang digulirkan ke JPU. Berarti kalau seandainya dilakukan ini kan berarti akan merubah BAP yang sudah ada. Betul. Nah ini kan jadi krusial, jadi rusak juga gitu kan. Ya, tatanan hukumnya jadi hancur. Tatanan hukumnya kan saling berkaitan, saling beririsan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Namun demikian kita serahkan saja kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Gitu kira-kira.
Oke, nah Pak ini terlambat nggak sih artinya keluarnya Rismond sekarang ini di tengah proses hukum sudah berjalan, terus kemudian nanti meringankan atau bagaimana nih? Jadi sudut pandang Saya publik. tidak bisa berandai-andai, nanti kita serahkan kepada hukum. Ya tentunya dengan ada permohonan maaf dari Pak Gibran, dari Pak Jokowi, mungkin ada kemudahan-kemudahan masalah penetapan vonis yang dilakukan pengadilan. Tapi itu saya serahkan, saya nggak mau mendahului vonis hakim. Tapi kan sudah ada restu, berarti yang bersangkutan sudah tidak terlalu mendesak ataupun meminta kepada pengadilan sesuai dengan aturan hukum. Karena dia kan sudah memberikan restu, makanya datang. Nanti kita lihat aja ke depan ya, apa yang jadi pokok permasalahan. Yang penting hukum tetap dijalankan. Makanya ada pepatah mengatakan ya harimau, mulutmu adalah harimau. Salah kau menerapkan akan memakan dirimu sendiri. Makanya sebelum bertindak dipikir dulu. Jangan bertindak dulu baru berpikir, jangan dibalik-balik gitu loh kan. Nah, kalau bertindak dulu baru berpikir itu pakai hukum mana, saya juga nggak tahu pakai hukum mana. Orang berpikir dulu baru bertindak gitu loh. Nah, mudah-mudahan kita lihat aja ke depan nanti bagaimana perkembangannya. Artinya, oke. Artinya yang bersangkutan tersebut bisa bebas dari tuntutan hukum? Saya tidak mau berandai-andai. Kacamata sebagai praktisi, Nggak Pak? bisa. Saya bukan orang yang gampang untuk mengatakan pasti bebas, karena bukan hakim saya. Kan gitu. Ya. Ya masalah meringankan atau enggak nanti tergantung kepada penilaian hakim. Tentunya akan ada pandangan-pandangan ataupun ada pertimbangan-pertimbangan dari hakim dengan datangnya Rismond ke Pak Jokowi dan ke Pak Gibran. Dan itu kan terpublikasi, diterima dengan baik oleh Pak Gibran, bahkan diberikan parsel. Nah, berarti kan secara tidak langsung permohonan maafnya itu sudah diterima secara tidak langsung ya. Dan bahkan dia berjanji akan menarik seluruh buku-buku yang ada di lapangan untuk direvisi, dan dia akan mengeluarkan kembali buku nanti katanya dibaliki gitu, di kampung halamannya tuh, untuk membuat suatu buku tentang masalah risalah ini. Tentu mungkin buku pemutihan kali atau bagaimana, nggak ngerti. Nah, makanya jangan banyak berkoar-koar ya. Itu kalau bahasa Jerman dia bilang cangkeme kakean. Bahasa Jawa. Oke. Pak, kalau dari pihak sana melihat bahwa ini adalah keluarnya Rismond dari kelompok mereka, ada tekanan, terus kemudian ada iming-iming materi di balik itu semua, bagaimana? Pasti orang akan berandai dan beranggapan seperti itu. Tapi saya bisa memastikan itu nonsens sama sekali. Karena fakta hukum ada jelas, Pak. Pasti orang bilang kan pasti ini kasih uang segala macam, itu sudah biasa lah. Nanti ditarik ke rakyat lain lagi bahwa ini sudah diiming-iming supaya gini berpisah dengan ini, kan gitu ya. Nah, sudahlah, kita berandai-andai, kita sesuaikan aja dengan fakta hukum. Saya nggak mau terlibat dalam arena tersebut, karena orang-orang tersebut bukan hanya menjernihkan permasalahan, justru membuat abal-abal kayak gini. Gitu kira-kira ya. Oke, satu lagi mungkin Pak. Artinya dengan keluarnya Rismond ini semakin memperlemah kelompok mereka, Pak. Roy Suryo CS. Ya biar aja dikuat-kuatkan sendiri gitu lah. Kita aja mengamatinya. Mau dia memperlemah posisi ini, itu terserah penilaian orang. Tapi saya bisa memastikan bahwa ini semakin menguatkan ya, penetapan daripada pidana itu yang menyatakan pencemaran nama baik. Karena dengan analisis yang tidak benar, ya mencemarkan nama baik Pak Jokowi, itu semakin menguatkan indikasi itu, apalagi sudah diupload, dipublikasikan. Itu kira-kira ya. Oke, satu lagi Pak mungkin Pak. Menurut prediksi Bapak, apakah masih ada Rismond, Egy Sujana lainnya yang akan melakukan hal yang sama? Saya nggak tahu, saya terserah aja lah. Apakah ada atau enggak itu urusan mereka lah. Yang jelas pasti sudah merotoli satu-satu kan gitu kan. Sudah merotoli kan. Satu. Ya lama-lama entek gitu kan. Habis ya tinggal terima sanksi hukumnya aja. Ya makanya jangan melangkah sebelum berpikir. Berpikir dulu baru melangkah. Kita kira-kira ya kita lihat aja ke depan nanti hasil putusannya apa. Ya pengadilan kan menganalisis semua pokok permasalahan ini sehingga nanti bisa menetapkan dan menerapkan. JPU juga akan menganalisis ini sehingga dia punya pertimbangan-pertimbangan sebelum melakukan tuntutannya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ini semakin melemahkan posisi mereka dengan komposisi ini. Berarti kepercayaan masyarakat kepada mereka, publik pada mereka semakin menipis.
ternyata kalian merotol satu-satu. Berarti kalian sebenarnya tidak solid, ada kepentingan-kepentingan tertentu di antara kalian. Akibatnya kita tidak bulat untuk menyelesaikan pokok permasalahan. Jadi kira-kira, ya. Siap. Oke. Oke. Matur nuwun, Pak Irjen. Kan gitu, Pak. Taktis.